Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih pagi ini Anda kembali hadir bersama kami di sebuah spesial program Perempat dari Padang di setiap Kamis pagi, yaitu Kearifan Lokal Sumatera Barat, yang merupakan sebuah ruang untuk menelusuri, menggali, dan memahami kembali nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya, yang tentunya akan bisa kita jadikan referensi dalam sikap dan perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari ini, ya. Dan pada pagi hari ini, sahabat budaya, kita akan berbincang tentang langgam nantigo, ya. Langgam dalam topik langgam nantigo, pedoman adat Minangkabau dalam berkesenian. Ya, sahabat budaya, sebagai sebuah budaya besar di Nusantara ini, tentunya Minangkabau juga mengatur dan mengayomi masyarakatnya, ya, dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek berkesenian. Karena bagaimanapun orang bijak bilang, hidup akan hampa tanpa seni, begitu ya. Nah, orang Minangkabau tentu juga tidak ingin masyarakatnya menjadi masyarakat yang hampa, gitu ya. Nah, maka dibikinlah berbagai kesenian. Namun ada semacam patron-patron, ya, ada semacam aturan-aturan adat yang mengiringi, yang mengawalnya. Nah, untuk mencari tahu hal ini, kita akan gali nanti bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi, ya. Dan alhamdulillah pagi ini beliau bisa hadir di studio bersama kami setelah beberapa waktu belakangan kami hanya berkomunikasi lewat online, gitu ya, lewat link Zoom, gitu ya, lewat Zoom Perempat dari Padang. Baik, sahabat budaya, sebelum kita ke pembicaraan yang lebih jauh, ya, seperti biasa kami sampaikan juga kepada Anda, bagi Anda yang ingin memperdalam, ya, pemahaman kita tentang kearifan-kearifan lokal ini, ya, atau ingin menanggapi dan menanyakan tentang topik kita pagi ini, nanti silakan bergabung di 0751 812 414 ataupun di 081166 09240, ya. Baik, sahabat budaya, kami sapa dulu kehadiran Mak Tuanku, ya, saya panggil Mak Tuanku, ya, karena beliau memang mama ini di suku beliau. Nah, di negara beliau, kami sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya, sehat Mak, ya? Alhamdulillah. Ini hujan-hujan justru rindu datang ke surau, Bung. ada apa istilah anak muda itu, lebih romantis kalau datang hujan-hujan ke satu tempat. Lebih syahdu pembicaraan, gitu ya, Mak, ya, diiringi rintik-rintik hujan, luar biasa. Baik, Mak Tuanku, pagi ini sengaja kita mencoba mencermati dan menelisik, ya, bagaimana orang Minangkabau berkesenian, atau tepatnya bagaimana berkesenian itu dalam perspektif adat Minangkabau, gitu ya, Mak, ya. Karena seperti yang saya antarkan tadi, sebagai sebuah budaya besar, ya pasti punya hal-hal yang mengatur tentang berkesenian ini. Nah, namun sebelum lebih jauh tentang langgam nantigo ini, Mak, saya ingin tahu dulu, Mak, seperti apa sih adat Minangkabau itu memandang berkesenian ini, Mak? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi dalam adat Minangkabau, kesenian itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan, integral dalam adat istiadat. Jadi adat istiadat Minangkabau itu tidak lengkap kalau tidak memasukkan yang dikatakan unsur atau nilai-nilai berkesenian itu. Nah, diberilah tatanan oleh para pendahulu dengan istilah langgam adat nantigo. Langgam adat itu aturan gaya. Langgam itu artinya ada dua. Yang pertama gaya atau style, cara-cara berkeindahan sebenarnya.
disebut langgam adat nan tigo. Nah, yang 3 itu adalah pakaian adat, bunga adat, dan pamenan adat. Nah, tapi sebelum kita mendiskusikan itu, ada pula istilah langgam juga dalam adat itu, tapi bukan dalam arti gaya atau style, tapi sebuah lembaga di dalam kerajaan. Jadi kalau Bung Adit sempat ke Pagaruyung atau ke Istana Silinduang Bulan, di sana ada pula nama langgam nan tujuah. Di situ adalah pangkat atau semacam jabatan dalam kerajaan. Langgam nan tujuh itu nama-nama jabatan di lingkungan kerajaan Pagaruyung. Dulunya, sekarang masih ada yang menjabatnya atau memikul gelar adat langgam nan tujuh itu. Nah, tapi langgam dalam artian itu adalah jabatan dalam kerajaan. Nah, kalau langgam adat nan tigo adalah tatanan cara berkesenian atau berkeindahan dalam adat, dan itu menjadi bentuk wujud yang hadir dalam adat istiadat di Minangkabau. Ada pakaian adat, ada bungo adat namanya, ada pamenan adat. Begitu Bung Adit. Oke Mak, luar biasa. Jadi memang berarti kesenian di Minangkabau ini akan terlingkupi oleh 3 langgam tadi ya Mak ya. Ada pakaian, ada bungo adat, dan ada pamenan adat. Baik. Dan itu ada dalam wilayah adat istiadat. Oh gitu, ada dalam wilayah adat istiadat. Itu maksudnya apa Mak dalam wilayah adat istiadat? Dulu kita sudah bicarakan tentang 4 tingkatan adat itu. Adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Nah, kalau 2 yang pertama itu adat wajib yang harus dilaksanakan, sampai dikatakan kalau tidak dilaksanakan itu kiamat jadinya bagi orang itu. Ada petuahnya, pernah kita sebut waktu itu, anak si cerek dalam padi, babuah batang tangkai, masaklah buah kaduonyo. Bakabe arek babuah mati, indak saurang kamaungkai, antah kok kiamat nelah tibo. Itu yang 2 itu, adat nan sabana adat dan adat nan teradat. Nah, kemudian 2 berikutnya, adat istiadat dan adat nan diadatkan, itu boleh dilakukan sesuai kemampuan yang melaksanakan. Dikatakan dalam petuahnya, masaklah padi rang singkara, masaknya batang tangkai dibawa orang ke Malalo. Bakabe are babuah sinta, buhulnya itu buhul sinta, ikatan yang bisa dibuka. Bakabe are babuah sinta, ndak seorang nama mengungkai, tibo nan punyo lapes sajo. Jadi yang punya adat itu boleh menguranginya sesuai kemampuannya. Itu sudah kita bahas waktu itu. Nah, dalam adat istiadat terangkumlah semua seni itu. Apapun kegiatan adat istiadat, di dalamnya ada seni. Ada seni tentang pakaian, ada seni tentang bunga-bunga adat, ada seni tentang permainan atau pamenan adat. Nah, bisa kita bahas nanti satu persatu. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Baik. Jadi langgam nan tigo ini tentang berkesenian ini ternyata dimasukkan di dalam bagian adat istiadat gitu ya Mbak ya. Betul. Dari 4 adat yang dikenal di Minangkabau. Betul. Baik. Nah, kalau begitu Mak ya, karena dimasukkan ke dalam bagian adat, berarti kesenian ini di Minangkabau ya tidak asal berekspresi kalau gitu ya Mak ya. Tidak sekedar ada sebuah pemikiran tentang bagaimana keindahan, bagaimana tentang kesenian terus dikeluarkan begitu saja. Ternyata tidak begitu Mak, karena dalam adat ya Mak ya. Nah, berarti ada aturan-aturan juga Mak Tuanku. Jadi begitu, dalam adat istiadat itu ada aturan-aturannya, dan aturan itu semacam koridor. Koridor tempat berkebebasan. Kebebasannya ada tapi dalam koridor. Apa koridornya? Koridornya yang pertama tentu koridor adat nan sabana adat dan adat nan teradat. Jadi semua kesenian yang bisa diterima oleh adat yang sebenar-benarnya adat, itu adalah bagian dari adat istiadat. Kita contoh yang sederhana Bung Adit. Nah, ukiran adalah salah satu seni dalam pakaian adat.
Pakaian ya Mak ya? Nah, pakaian adat itu. Oh, iya. Jadi semua jenis ukiran adalah seni dalam pakaian adat. Nah, pakaian adat itu ada yang dipakai di badan, ada yang pakai di rumah, ada yang dipakai di rangkiang, ada yang dipakai di marawa, yang dipakai di berbagai tempat. Nah, ukiran-ukiran itu ada rumusnya. Cancang talerek jadi ukia di barih bateh nabalabeh gitu. Jadi nan babarih nan bapae, nah yang nan ragi takambang nan ditiru begitu. Cupak taisi nan gantang tataga nan diisi, cupak tataga nan diisi. Artinya apa? Berkesenian itu diberi kebebasan tapi dalam koridor. Ukiran Minangkabau itu tidak mematok gerakan tukang ukir ketika dia membuat seni ukir itu. Kemanapun belok pahatnya itu dia akan jadi seni, tapi dalam papan yang sebilah. Artinya apa? Ada koridor ukirannya itu. Maka ukiran di Minangkabau itu semuanya menggambarkan alam. Tidak boleh terlalu vulgar menggambarkan manusia misalnya. Sebab Minangkabau itu berlandaskan ajaran Islam, membuat patung itu masih tidak diterima. Jadi boleh ukiran itu mirip-mirip orang tapi tidak ukiran orang. Nah, jadi masih ada perdebatan di sana. Ini contoh saja salah satu koridor. Nah, kemudian pakaian itu dipakai. Nah, pakaian penghulu, pakaian nenek mama, pakaian bundo kanduang, itu ada koridornya, ada batas-batasnya, keindahan masing-masing. Penghulu boleh memakai perhiasan, perhiasannya terbatas. Apa perhiasan penghulu? Ada mahkotanya saluk, peta, ada bajunya boleh berukir tapi terbatas. Kemudian hiasan di tangannya hanya boleh tongkat dan keris, tidak boleh memakai gelang emas dan segala macam. Nah, sebaliknya perempuan itu justru dibuka kesempatan menggunakan perhiasan. Nah, perhiasan itu adalah seninya orang Minangkabau dalam berpakaian. Jadi ada sekian puluh jenis gelangnya, sekian puluh jenis antingnya, sekian puluh jenis suntiangnya. Suntiang itu yang dipakai di kepala. Ada suntiang untuk anak daro, ada suntiang untuk ibu muda, dan ada pula suntiang atau tikulu untuk bundo kanduang. Nah, itu semua dalam kerangka berkesenian dalam menggunakan pakaian. Nah, seniman-seniman itu berpacu dalam menghasilkan karya seni yang akan dipakai oleh masyarakat adat di Minangkabau. Itu pakaian saja, baik pakaian yang dipakai di tubuh atau pakaian yang dipasangkan di rumah gadang atau di rangkiang. Rumah gadang itu ada pakaiannya masing-masing. Begitu Bung Adit? Iya, itu yang pakaian ya Mak ya. Satu yang pertama ada langgam dan tigo ya Mak. Iya. Nah kemudian ada istilahnya bungo adat. Nah ini gimana lagi nih Mak soal bungo ini Mak? Bungo itu dipakai dalam berbagai kegiatan. Yang pertama bungo kato. Bungo kato itu dalam kegiatan perundingan, pasambahan, panitahan. Nah, jadi pasambahan itu adalah cara berunding orang Minangkabau. Rundiang istilahnya, rundiang kato bajawe gayuang basambui. Nah, dalam berunding itu orang Minang menggunakan keterampilan menggunakan bunga kata atau dalam bahasa Indonesianya majas, ya, kata kiasan. Bahkan dalam tambo pernah kita bahas waktu itu, tambo yang paling sulit itu adalah tambo nantasire dan tambo nantasurua. Jadi seni bertutur, seni berpidato adat itu diajarkan sejak dari awal negeri Minangkabau itu berdiri dalam tambo. Nah, dalam tambo itu ada pelajaran tentang bagaimana bertutur, nah, bagaimana bunga kata itu digunakan. Jadi tambo yang sulit itu adalah tambo nantasire yang tersirat dalam setiap kata, dan tambo nantasurua, nah, ada yang tersuruh lagi dari sebuah tuturan.
Nah itulah seninya, seni berkata-kata itu satu. Kemudian ada seni dalam makanan. Makanan Minangkabau itu punya seni baik dalam pembuatannya sampai dalam penghidangannya. Jadi kalau Bung Adit sempat pergi Barale yang sangat tradisi di Minangkabau itu, ada jenis-jenis makanan itu yang tidak pernah kita temui di rumah makan. Nah, bertemunya di tempat Barale. Contohnya, ketika akan bermenantu, sebuah nagari misalnya di Agam itu harus menghadirkan ikan gadang namanya. Itu benar-benar ikan emas yang besarnya itu bisa 1,5 meter, dan itu digoreng kering. Bagaimana menggoreng ikan emas itu sehingga wajah ikan emas itu masih seperti hidup, tapi dia sudah digoreng kering dan dihiasi dengan berbagai pernik hiasan makanan, ada bihunnya, ada cabenya, ada segala macamnya. Itu contoh saja. Jadi ketika hidangan itu diletakkan di sprah namanya, yang ditata di rumah gadang atau di tempat terbuka. Nah, itu yang dilihat oleh para tamu itu adalah keindahan dari seni menghidangkan dari tuan rumah itu. Nah, keterampilan menghidangkan sprah itu, jenis-jenis makanan dalam tatanan rumah gadang itu, masing-masing negari punya kehebatannya masing-masing itu. Jadi ini yang lebih menguasainya adalah Makati Musra Dahrizal ini. Jadi kalau kue itu baru sekitar 40-50 tahun terakhir, baru tahun 70-an kue gadang itu. Sebelumnya tidak, sebelumnya masakan Minangkabau itu masih masakan yang dari alam, belum masuk pabrik, belum ada kue gadang atau kue bolu. Ya. Yang ada jenis makanan itu termasuk pisangnya, gorengnya, rendangnya, ada kalionya, ada semurnya. Kalau disebut semur itu bahasa Jawa, kalau bahasa Minangnya bukan semur itu, saya lupa namanya. Seperti semur tapi khas Minangkabau. Nah, berbagai jenis makanan itu dikatakan bungo adat. Bungo makanan. Bungo makanan ya. Termasuk jenis kuenya dan penganannya. Nah, itu yang kedua. Dan bungo adat itu harus mencerminkan adat Salingkanagarinya, melambangkan penghulu-penghulu di sana. Jadi ketika penghulu itu duduk, orang akan menuju, nah ini hidangan ini khusus untuk penghulu A, hidangan ini untuk penghulu pucuk B, dan seterusnya. Nah itu bunga adat di makanan. Jadi ada bunga adat di pasambahan, kato bajawe gayom sambui, pidato adat. Ada bunga adat pada makanan. Begitu Bung Adit. Oke, luar biasa ya. Ditata sedemikian rupa. Bahkan dalam makanan pun ada bunganya, ada bunga ya, dalam kato apalagi. Jadi tidak mengherankan ya Mak kalau kato pusako atau kata pusaka Minangkabau itu, petata petitih Minangkabau itu, pantun-pantun Minangkabau itu syarat dengan nilai-nilai nilai-nilai seni kata gitu. Iya, seni keindahannya luar biasa. Seni keindahan luar biasa ya. Ada yang meneliti Bung Adit, jenis-jenis sastra lisan Minangkabau itu ternyata lebih banyak daripada jenis sastra lisan Melayu. Kalau Melayu itu kan punya syair, punya pantun, punya talibun. Kalau di Minangkabau yang tiga itu sudah banyak, pantunnya banyak, syairnya banyak, talibunnya banyak. Tapi jenis-jenis yang lain seperti Carmina, apalagi itu yang dalam bahasa Latin itu, jenis-jenis tuturan berseni dalam tambo, dalam kato pusako itu semuanya ada di Minangkabau. Jadi ada yang berbaris 2, berbaris 4, berbaris 6, 8, 10, ada yang berima A, B, ABC, ABC. Nah, itu seni menyusun kata-kata yang ada dalam pidato adat.
yang diajarkan sejak dari tambo, sejak dari undang adat. Jadi tambo itu bertutur dengan rima dan irama yang indah, menarik sehingga mudah didengar dan mudah diingat. Apalagi kalau sudah kaba. Nah, kaba itu semuanya adalah seni kata-kata. Dan itu diulang dalam setiap upacara adat. Nah, jadi seni itu melekat kepada pemangku adat. Seni itu melekat kepada janang adat. Jadi setiap anak muda akan bertanding, berlatih untuk berkesenian dalam kata-katanya. Begitu Bung Adit. Ya, baik. Jadi oke, itu yang kedua ya Mak ya, bungo adat ya Mak. Bungo Bungo adat. adat. Setelah ada pakaian adat, ada bungo adat. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya lagi pamenan adat. Nah, ini gimana pula nih Mak? Pamenan adat. Pamenan adat. Pamenan itu dalam bahasa Indonesianya permainan. Permainan adat di Minangkabau itu tumbuh, ada yang di seluruh negari Minangkabau, ada yang tumbuh di daerah, di negari-negari tertentu. Nah, permainan mulai dari seni suara, seni musik, jenis alat musiknya juga berbeda-beda. Kemudian seni pertunjukan, dan seni pertandingan. Kalau seni suara, kita semua sudah tahu sejak dulu di Minangkabau itu sangat terkenal dengan suara dendangnya, suara si jobangnya. Dendang itu ada yang diiringi, ada yang tidak diiringi. Ada yang diiringi dengan alat musik tiup, suling, saluang, ada bansi, itu alat musik tiup. Kemudian ada dendang itu yang diiringi dengan alat musik gesek seperti rebab. Ada yang alat musik pukul yang diiringi dengan talam atau gendang setengah itu. Seperti di Pariaman ada gendang yang besar, di Maninjau gendang tansa. Jadi alat musiknya lengkap Bung Adit. Ada yang alat tiup, alat gesek, alat pukul, perkusi itu lengkap di Minangkabau itu. Nah, itu semua ada dalam pamenan adat. Pamenan adat itu baik yang dipakai dalam upacara adat, ketika menyambut tamu itu ada tari galombang. Menyambut mempelai datang itu dengan tari galombang atau dengan ulu ambe. Di sana masuk ada permainan adat lainnya namanya silat. Nah, silat itu di daerah tertentu dikembangkan menjadi tari galombang, ulu ambe untuk menyambut tamu yang datang. Kalau di daerah lain di Betawi juga ada empang lima, apa istilahnya itu? Palang pintu juga Mak, palang pintu ya, Ya. palang pintu. Kalau empang lima itu masih di Minangkabau. Palang pintu untuk membuka pintu tamu yang ingin melamar. Nah, relatif hampir sama dengan itu kalau di daerah Minangkabau namanya ulu ambe atau ampang limo. Nah, kesenian bela diri masuk dalam kesenian tarian dan kesenian untuk menyambut tamu, menghormati tamu. Termasuklah tari galombang sampai tari piring yang dikembangkan oleh para seniman-seniman modern masuk dalam kegiatan adat. Jadi seluruh kegiatan adat itu menjadi indah, menjadi menyenangkan. Kurang lengkap kalau sebuah perhelatan bermenantu tanpa ada tarian. Ada pemainan ya Mak ya. Ada pemainan, ada permainan. Permainannya. Nah, yang paling lengkap itu permainannya dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan di Minangkabau itu sudah terkenal ke seluruh dunia, namanya randai. Randai ya. Randai itu beda dengan panggung klasik, Bung Adit. Panggungnya panggung arena. Penonton itu di sekeliling, jadi lingkaran. Penonton di sekeliling dan semua pemain berada di tengah lingkaran itu. Nah, dan semua jenis seni awal masuk di sana. Katakanlah seni tuturnya, seni kata-katanya. Karena seluruh pemain dalam randai itu harus bisa berpidato adat, harus bisa bermain drama tentu saja ya, dan harus bisa bersilat.
seni gerak, seni suara dan seni musiknya juga masuk di dalam pertunjukan randai itu. Nah, itu semua adalah pamenan adat, permainan adat. Begitu, Bung Adit. Baik. Baik, Mak. Aduh, begitu lengkap ya. Begitu lengkap penataannya. Nanti kita akan telusuri terus. Namun tadi ada yang coba bergabung. Ya, ini dia. Kita coba terima, Mak ya. Yang ada di 812414. Ya, kami akan terima pendengar kita ataupun sahabat budaya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dit. Iya, dengan Bu Mel ya. Iya. Oke, baik. Silakan Bu Mel ke Mak Tuangku. Dari tadi saya simak yang ada tuh interaktif mengenai budaya Minangkabau. Senang mendengarnya. Ya. Di sini saya tidak mengkritik, cuma perlu diperjelas gitu. Iya. Bahasa Mak Datuk tadi koridor. Ada yang bertanya, saya kan ada kedai apa koridor tuh, nanti lah saya tanya. Satu. Yang kedua Mak Datuk, Iya. masalah kesenian. Iya. Apakah Gurindam 12 termasuk ke dalam budaya Minang seninya atau dari yang lain? Yang ketiga lagi, ini masalah Badabui. Ini di Payakumbuh ya Madatu ya, Badabui. Ini diadakan acaranya Badabui itu dengan ladiang itu Madatu. Dipotong karena walaupun tajam ladiang itu tak akan putus. Itu apakah seni lain yang masuk ke ranah Minang atau memang ada sejak dulu kala? Kemudian lagi Madatu gambus. Kan ada gambus tuh yang apa? Ini saya tidak begitu mendalami masalah seni itu ya Madatu, tapi orang bertanya, saya lihat buku aja. Jadi mohon penjelasan Madatu. Terima kasih ya Madatu, banyak maaf ya Pak Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mel di Belimbing ya. Dan pendengar sahabat budaya yang lainnya juga masih bisa bergabung. Kami masih buka line telepon 812414 dan juga 0811660924 ya. Baik, kita jawab dulu nih pertanyaannya dari Bu Mel kalau yang lain belum ada yang masuk ya. Silakan Mak untuk pertanyaan Bu Mel, Mak. Iya, ini Bu Mel ini sebenarnya bukan orang biasa ini. Beliau pengamat seni ini, lengkap pengetahuan beliau. Iya. Terima kasih Bu Mel. Ya, saya karena berbicara dalam bahasa Indonesia lupa dengan tatanan bahasa Minangkabau. Koridor itu batasan yang diterima lah kira-kira begitu ya. Kalau dalam adat dikatakan boleh bagi sadudua tapi dilapiak dan salai. Artinya dalam wilayah yang diterima oleh adat nan sabana adat dan adat nan teradat. Apa wilayah yang diterima itu? Wilayah kesopanan, wilayah kesantunan, dan wilayah yang diterima dalam batas-batas aurat dalam Islam. Walaupun masih ada yang berdebat apakah seni musik itu diizinkan dalam Islam, tapi kalau kita berlapang hati, Islam ada yang mengatakan seni itu semuanya diterima oleh Islam. Yang tidak diterima itulah pesan yang mengingkari ajaran Allah. Oke, jadi koridor itu batas yang diterima. Jadi semua seni yang dimasukkan dalam adat istiadat itu adalah seni yang sudah berada dalam batas yang diterima oleh adat. Seni keindahannya, seni suaranya, seni musiknya, seni geraknya. Itu yang pertama tentang koridor. Yang kedua, tadi Bu Mel menyebut Gurindam 12. Kalau Gurindam 12 itu miliknya orang Melayu, Bu Mel. Yang menulisnya adalah seniman besar Indonesia, Raja Ali Haji, seorang keturunan raja di kerajaan Riau Lingga. Gurindam adalah bentuk pantun dua baris yang ujungnya berrima sama ya. Hanya dua baris pantunnya, itu Gurindam. Kalau Gurindam 12 itu nama sebuah kumpulan Gurindam yang ditulis Raja Ali Haji. Nah, apakah di Minangkabau Gurindam masuk dalam kesenian? Iya. Banyak sekali tuturan adat, petatah petitih yang berbentuk Gurindam.
Gurindam berbentuk 2 baris. Apa contoh sederhananya gurindam 2 baris ya? Sering orang menyebutkan begini, orang Minang itu tempi nak dia teh tak kuruang nak di luar. Itu 2 baris itu ya. Orang Cadiak Candokio tempi nak dia teh tak kuruang nak di luar. 2 baris saja. Apakah itu gurindam belum ya? Saya masih mencari-cari bentuknya nih. Saya kurang fasih ya contoh memakai gurindam itu. Yang sering memakai gurindam itu adalah masyarakat di Melayu dan di Betawi. Minangkabau jarang dipakai sehari-hari sehingga tidak fasih kita menyebutnya. Nah, tapi dalam tuturan adat banyak. Saya mohon maaf susah menggali cepat pikiran itu. Jadi gurindam adalah bentuk yang ada dalam tuturan adat seni adat Minangkabau. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang apa tadi Bung Adi? Pertanyaan Bu Mel yang ketiga tentang dabuih. Dabuih. Apa dabuih itu asli Minangkabau atau tidak? Ya. Debus adalah seni pertunjukan, bukan seni kekebalan. Jadi seni pertunjukan bagaimana semacam sulap lah ya. Itu yang saya dapat dari beberapa pelaku debus, pelaku dabuih ya. Baik debus di Banten, debus di Minangkabau, debus di berbagai negeri di Indonesia ini adalah seni pertunjukan dalam rangka menyebarkan Islam. Jadi bukan seni kekebalan ya. Islam tidak mengajarkan seni kekebalan, itu yang saya pahami ya. Kenapa? Para sahabat sendiri pun 4 sahabat Nabi Khulafatul Rasyidin itu 3 orang meninggal dibunuh. Artinya beliau bukan orang yang kebal. Berdarah juga Mbak ya? Iya, meninggal dengan tusukan pedang. Iya. Ya kalau diajarkan tentang kekebalan tentulah lebih duluan mereka ya. Lebih duluan beliau itu yang menggunakannya. Dan dalam hadis sahih dikatakan dalam sebuah perang Rasulullah sendiri pernah terluka dan giginya patah. Artinya ilmu kekebalan tidak diajarkan dalam Islam dan rasanya saudara-saudara kita yang mendalami debus itu bukan memperlihatkan kekebalan tapi bagaimana memberikan pertunjukan untuk menghindari senjata tajam. Sepertinya memperlihatkan kekebalan, tapi bukan kekebalan yang diajarkan. Nah, itu pemahaman saya. Nah, apakah debus di Minangkabau itu asli? Insya Allah asli dikembangkan oleh guru adat di Minangkabau, guru debus di Minangkabau. Ya. Tentu sumber asalnya bisa saja asimilasi atau akulturasi dari berbagai debus yang ada di seluruh dunia. Yang harus diingat dia adalah seni pertunjukan untuk menyebarkan Islam. Ya, seni pertunjukan, bukan seni kekebalan. Itu yang saya pahami. Nah, debus di Minangkabau yang DPO Kumbu saya pikir itu asli Minangkabau. Dan harus diingat seni di dunia itu ada saling mempengaruhi dan mana yang asli ya kalau dia tumbuh di satu daerah aslilah menurut saya. Sama saja Sarawak Jawa di Minangkabau itu apakah asli Sarawak Jawa di Minangkabau? So orang Jawa tidak memakainya. Begitu. Apakah Sarawak Jawa, baju guntiang Cino di Minangkabau itu asli milik orang Minangkabau? Asli milik orang Minangkabau walaupun namanya baju gunting Cina. Pakaian adatnya. Pakaian adat dari para Malin. Nah, kenapa? Sebab orang Cina memakainya bukan baju gunting Cina namanya. Di Cina namanya baju koko. Kalau baju koko itu asli Cina. Baju gunting Cina asli Minangkabau. Begitu memahami saya memahaminya. Oke, itu yang ketiga Bung Adit. Yang terakhir apa tadi Bung Adit? Gambus 5. Kalau tadi debus, gambus. Gambus memang relatif baru masuk di Minangkabau dan belum masuk dalam seni adat. Ya belum ada para penghulu yang memasukkan dalam bahagian adat istiadat. Tapi kalau randai ada yang memasukkan dalam bagian adat istiadat. Oke.
Itu kira-kira Bung Adit. Iya. Tapi ini seni baru yang datang dari gambus itu kalau tidak salah dari daerah Turki, bukan dari daerah Arab. Kalau Arab itu apa namanya saya lupa. Tarbus apa begitu. Saya tidak begitu mendalaminya, tapi gambus belum masuk bahagian seni dalam adat Minangkabau. Tapi ada seni Islam yang sudah masuk bagian adat Minangkabau. Namanya salawat dulang dan salawat salam. Dan itu dipakai dalam berbagai kegiatan adat Minangkabau. Ya, kalau anak turun mandi itu biasanya atau khitanan basunai itu dengan salawat dulang, dengan salawat salam. Salawat dulang itu sekaligus menyebarkan pesan-pesan Islam, tapi dia menjadi bahagian adat di negari-negari. Begitu Bung Adit. Baik. Terima kasih Mak untuk jawabannya dan Nime Abu Mel. Ya, barangkali itu yang Bu Mel pertanyakan tadi dan share selama ini, mudah-mudahan mencerahkan ya tentang apa itu kesenian di Minangkabau ini. Baik Mak, kita lanjutkan sedikit lagi Mak. Waktu kita masih tersisa seperempat bagian terakhir. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat Mak ya bahwa ternyata ada beberapa aturan-aturan kesenian di Minangkabau ini Mak. Nah, yang menarik bagi saya itu Mak, seakan-akan kesenian di Minangkabau pun diatur bagaikan adat gitu Mak. Bagaikan sebuah aturan ya katakanlah aturan sosial masyarakat, aturan bernagari segala macam, karena masuk ke adat pun ini. Sampai sedemikiannya Mak, orang Minangkabau menempatkan kesenian ini Mak, diatur di adat. Kenapa Mak? Iya, begini Bung Adit. Masyarakat Minangkabau itu pada awalnya kan masyarakat agraris, masyarakat pertanian. Ya, masyarakat agraris itu punya waktu senggang yang banyak. Jadi kegiatan mereka dalam sehari-hari, dalam kehidupan mereka itu akan kering kalau tidak diisi dengan seni. Maka dalam setiap kegiatan mereka dalam kehidupan itu diisi dengan seni. Bahkan waktu kematian pun ada seninya. Ada seni manatiang kapan, ada seni pasambahan mai kadikubua dan seterusnya. Mayat yang sudah terbujur itu masih dipidato adatkan. Iya. Apalagi kalau panen. Kalau panen padi, manyabi padi itu dulu keseniannya lengkap. Sesudah padi itu disabit, biasanya ditumpuk dulu, namanya dilampok. Itu agak semalam supaya padinya mudah rontoknya. Karena dulu padinya itu padi yang sangat kokoh, mau melekat di tangkainya, padi ketiak taram istilahnya dulu. Itu untuk pergi mair ya, pergi melepaskan buah bulir padi dari tangkainya itu berbaris pemuda-pemuda sekampung dan gadis-gadis sekampung dengan berbagai kesenian mereka. Ada yang pakai pupuk tandu, ada yang sampai bawa gendang tansa. Gendang tansa sekarang sedang marak berkembang di sekitar Danau Meninjau dan di perantauan. Itu adalah seni-seni yang berkembang dalam kehidupan seputar kegiatan panen manyabi. Jadi seni itu ditumbuhkan oleh masyarakat dan diakomodasi oleh para penghulu pimpinan adat. Ada misal contoh yang lain, ketika di nagari itu mengganas hama babi, lalu dikembangkanlah seni berburu babi. Iya, seni berburu babi. Iya, dan itu sampai sekarang masih berlanjut untuk menghadapi hama itu. Dan diberi peringkat tokoh yang memimpin acara-acara itu. Seni berburu babi itu ada muncaknya, muncak buru, diangkat oleh adat. Dan ada aturan adatnya untuk berburu babi itu. Adat salingkan nagari, adat istiadatnya. Nah, ini bukan adat yang sama adat, tapi adat yang dikembangkan untuk mengatur tata laku dalam berburu babi. Nah, ketika setelah panen, sawahnya masih kering, tanahnya lapang, waktu untuk bersenang-senang bagi anak nagari, penghulu juga mengembangkan kesenian. Ada layang-layang. Batandiang layang-layang itu adat istiadat di nagari-nagari tertentu untuk
bergembira setelah panen padi. Nah, di sana adalah ungkapan kegembiraan dari Muncak Lapang misalnya untuk mengadakan pertandingan layang-layang. Ini adalah sebuah kiat dari para nenek moyang kita untuk menghindari kalau sebelum Islam itu kan ada sesaji namanya. Iya. Kalau sudah panen itu menyerahkan lupa. Persembahan makanan ya, Mak ya. Nah, agar itu tidak berlanjut, ditumbuhkan oleh masyarakat nagari, oleh para pimpinan adat dan tokoh-tokoh agama. Kita harus punya kegiatan agar masyarakat bisa tetap bersenang-senang tapi tidak keluar dari koridor batas-batas yang diterima oleh adat dan Islam. Begitu Bung Adit. Termasuklah di sana namanya pacu sampan, termasuklah di sana ada bertanding layang-layang, bermain gasing, permainan-permainan rakyat yang lainnya. Baik, Mak. Sebelum kita ke wadah warisan, Mak ya, dan siapa yang berperan, saya coba refleksikan, Mak, untuk hari ini sedikit, Mak ya. Kalau saya lihat tadi kesenian-kesenian yang muncul di zaman nenek moyang kita itu kan, Om bilang tadi ada koridor ya. Ya, ada batasannya, terterima, ada yang diterima di wilayah adat kayak gini, Mak ya. Adat bahasa syarak bahasa kitabullah, dan kita tahu kalau koridor syarak seperti apa kan, gitu ya. Betul. Katakanlah umpamanya nutup aurat gitu ya, kemudian juga tingkah dan polanya gitu ya, Mak. Iya. Nah, bagaimana dengan kesenian-kesenian kontemporer yang berkembang di Minangkabau sendiri, Mak? Kita lihat sekarang umpamanya ya banyak kesenian yang kadang-kadang ada apa istilahnya tari yang udah di ini ya. Itu tuh gimana, Mak? Iya, selagi tarian itu dikembangkan dalam koridor, dalam batas yang terterima secara adat dan agama, saya pikir sah-sah saja. Ada yang kontroversi, misalnya dulu pernah pakaiannya seperti pakaian adat tapi auratnya terbuka, lalu menimbulkan perdebatan pro kontra. Nah, itu berarti dia sulit diterima dalam adat istiadat. Para seniman-seniman besar Minangkabau di Sumatera Barat, di Institut Seni Indonesia Padang Panjang atau di Universitas Negeri Padang mengembangkan berbagai jenis seni lukis, seni ukir dan segala macamnya yang terterima oleh adat dan masuk dalam bagian adat. Seniman-seniman besar kita, tari mereka sampai ke mancanegara dan itu masuk dalam tatanan adat. Ketika ada penghulu yang ditegakkan, masuk dalam acara seni untuk menghormati penghulu. Dan jadi tidak kentara gitu ya, tidak frontal seni itu berhadapan dengan adat. Seni itu diadopsi oleh adat selagi dalam koridor. Termasuk seni modern. Yang mungkin agak dipermasalahkan sekarang misalnya tentang organ tunggal. Organ tunggal bukan seninya yang bermasalah, tapi kebisingannya yang bermasalah. Saya pikir tidak ada penghulu yang mengkritisi atau mengatakan salah tentang lagu-lagu Minang modern. Banyak sekali lagu-lagu Minang modern itu yang mengajarkan adat, walaupun ada juga yang mengkritisi perilaku orang beradat. Ya. Tapi lagu, nyanyi, musik modern diadopsi secara berangsur masuk dalam adat istiadat. Hampir tidak ada para penghulu yang menolak kalau dalam sebuah upacara adat pernikahan misalnya menerima musik modern di ruang tamunya. Asal koridor tadi, Mak ya. Iya, ada dalam batas-batas yang terterima. Boleh baki sadudua tapi dilapiak nan salai. Betul sekali. Tapi kalau ketika pakaian yang sudah mengumbar aurat, itu mungkin jadi apa juga ya, Mak ya. Kalau tentang katakanlah organ tunggal yang dikritisi, suaranya sampai jam 3 pagi malam itu masalah adat dilanggar di sana. Apa yang dilanggar? Raso jo pariso. Iya. Baik. Begitu Bung Adit. Baik. Luar biasa, Mak. Jadi ya artinya seni Minangkabau terbuka untuk di apa? Untuk istilahnya dikembangkan nih, Mak ya. Tapi tetap dengan patokan koridor-koridor
adat bahasa isyarat tadi barangkali Mak ya. Iya, ada contoh yang sangat konkret bagaimana inklusifnya adat Minangkabau itu menerima seni-seni baru. Saya pernah dengar diskusi Mak Kati yang menarik. Kue bolu itu masuk dalam adat di Minangkabau baru sekitar 50 tahun, tapi sekarang menjadi bagian dari adat. Bungo adat yang namanya kue bolu kalau tidak hadir dalam sebuah pesta pernikahan, adatnya kurang sasai sebalango istilahnya, kurang sedikit, nah kurang garam lah gulainya. Nah artinya seni kuliner pun terterima oleh adat. Rendang apapun masuk di Minangkabau. Dulu rendang itu kan cuma rendang daging, Bung Adit. Sekarang rendang itu sudah segala macam. Ada rendang lokan. Rendang lokan itu menjadi adat di negara-negara itu. Rendang balui itu rendang ya. Balui. Ya. Oke. Asal jangan rendang yang terlarang. Ya, betul. Jadi seperti tadi Mak ya, silakan berkreasi ya Mak ya, berkreasi dalam kesenian. Tapi ingat koridornya ini. Betul. Patokan koridor ini yang penting sepertinya. Adat bahasa isyarat. Syarat bahasa di kita ubah. Baik Mak. Sekarang kita masih sedikit waktu lagi. Ini kita masuk siapa sih yang berperan dalam mengembangkannya nih sesungguhnya Mak? Peran yang paling besar itu sebenarnya ada pada seniman sendiri. Seniman itu ketika dia bisa berada dalam adat nan sabana adat yang terterima di seluruh dunia sebagai sopan santun, keindahan, raso jo pareso, maka seniman itu yang berperan. Nah, kemudian peran yang juga tidak kalah penting adalah para penghulu. Sebenarnya sejak dari muda dia diajarkan untuk berpidato adat dan mengerti seni-seni dalam kuliner adat dan paminan adat. Jadi yang berperan itu seniman dan para pimpinan adat. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan dan mewariskan kepada anak kemenakan. Dalam setiap kegiatan adat harus ada peran dari penghulu itu memerintahkan, kita akan menyabit padi nih, akan panen. Cobalah guguhlah gandang tansa gitu ya. Jadi seperti memang harus ada nih kolaborasi yang baik ini antara seniman dan para pemangku adat ya Mak ya. Betul, jadi para seniman akan berkreasi mengembangkannya dan para penghulu ini untuk mengingatkan mungkin ya, untuk mengarahkan gitu ya Mak ya. Iya, memberi ruang untuk berkreasi sehingga mereka tidak tumbuh liar. Betul, tidak kebablasan ya Mak ya. Tidak kebablasan. Oke, baik. Iya. Baik Mak. Nah, terakhir Mak, kira-kira apa nih wadah pewarisan yang cocok ini untuk ini Mak? Karena ya kita cemaskan memang semakin hari sepertinya ya apa istilahnya ya, impor budaya lah karena mungkin ya Mak ya, impor kesenian dari luar itu cukup mendominasi Mak. Deras sekali Mak ya. Nah sementara ketika wadah warisan kita tidak teruji dan tidak terjaga, ini kan jadi ancaman Mak. Jadi apa sebenarnya wadah pewarisan yang pas ini Mak? Iya, saya menganjurkan wadah pewarisan yang paling potensial itu adalah setiap upacara adat. Dalam tingkat apapun, yang paling sakral sekalipun, saya katakan tadi, di kematian pun seni harus tetap tumbuh, seni rasa, seni berucap yang baik, seni berdoa yang baik. Orang Minang itu pintar berdoa, mana seni berdoanya yang baik. Jadi seluruh upacara adat adalah wadah untuk pewarisan harusnya. Harusnya ya. Bung Adit, kalau saya bermenantu, saya insya Allah akan mengundang para pedendang saluang dan penyanyi rebab untuk hiburan. Kenapa? Kalau tidak kita yang akan mengakomodasi itu untuk mengembangkannya, para seniman itu akan sesak napas untuk bergerak sendiri. Tolonglah para penghulu, setiap ada upacara adat, pesankan kepada kemenakan kita, tolonglah kalau kalian beralek, ya saluang jorabab itu beri waktu, beri tempat. Organ tunggal boleh tumbuh tapi jangan mendominasi. Kemudian lagunya ya lagu yang memang Minangkabau lah, jangan terlalu hanyut dengan arus dari luar. Begitu Bung Adit. Jadi wadah utama menurut saya adalah setiap kegiatan adat dan kegiatan anak nagari yang kita harapkan menjadi tempat tumbuh seni-seni itu. Baik.
Baik Mak Tangguh, ini luar biasa pembicaraan kita hari ini sudah sampai ke akar rumputnya permasalahan ini sesungguhnya ya, Mak ya. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin memancing kita ya untuk lebih peduli kepada hidup berkeseniannya di Minangkabau ini. Dan yang menarik bagi saya itu tadi adalah dari semuanya adalah Minangkabau itu sangat fleksibel. Sedikit Bung Adit, saya teringat baru sekitar 3 bulan yang lalu saya beralih ikut jadi tamu di Pekanbaru. Saudara saya bermenantu orang Maninjau, itu gendang tansa dibawa keliling di beberapa jalan besar di Pekanbaru, orang tercengang. Ini dari mana? Ini dari Minangkabau. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi yang daram itu Mak ya. Iya, berbaris agak 15-20 orang itu gendang tansa itu. Gemanya luar biasa ya Mak ya. Gemanya luar biasa. Nah, yang seperti itulah yang bisa jadi. Iya. Salah satu wadah warisan juga barangkali ya Mak ya. Iya, itulah wadah yang kita harapkan bertumbuh. Iya. Dan yang menyentuh tadi kemana Mak tadi, kalau tidak kita, nah siapa lagi nih yang akan merekomendasi Mak ya. Dan yang menarik seperti yang tadi bahwa Minangkabau sudah fleksibel ya Mak ya, kembangkan kreativitas tapi fleksibel ingat dan inklusif ya. Tapi ingat ada koridor. Nah, ini yang perlu kita jaga ya Mak ya. Berarti kita kalau bersama. Baik Mak Tangguh, sekali lagi terima kasih banyak Mak sudah hadir dan sudah menjelaskan ke kita. Mudah-mudahan ini anak-anak Mak sendiri akan semakin jelas tentang Minangkabau ini. Namun sebelum berpisah barangkali ada satu atau dua poin yang ingin Mak sampaikan sebagai closing statement kita hari ini. Silakan Mak. Iya, makasih Bung Adit, makasih sahabat budaya dimanapun berada. Dalam adat Minangkabau, seni itu bagian yang integral yang tidak terpisahkan, bahkan menjadi adat istiadat. Kurang lengkap adat itu kalau seni tidak ada di dalamnya. Kurang sasai sabalango. Mari kita tumbuhkan seni Minangkabau melalui setiap upacara adat yang ada di negara kita. Seni dari luar boleh masuk, jangan terlalu mendominasi. Mari kita tumbuhkan seni Minangkabau. Makasih Bung Adit, makasih sahabat budaya dimanapun berada. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mak. Dan sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik Langgam Nantigo, pedoman adat Minangkabau dalam berkesenian. Jadi Minangkabau tidak melarang berkesenian, silahkan, tapi ingat ada koridor. Adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Baik, terima kasih juga untuk Nimel, ada Bu Mel yang sudah bergabung, dan juga sahabat yang lainnya yang kami yakin tetap di 92,4 MHz ini untuk menyimak acara ini, dan juga yang menonton kami di live streaming Pro4 RRI Padang ya, melalui kanal YouTube Pro4 RRI Padang. Baik, kalau gitu Mak, terima kasih Mak, dan insyaallah minggu depan kita masih akan lanjut dengan pembicaraan yang menarik lagi Mak ya. Amin. Di Surau Pro4 ini Mak. Surau Pro4. Iya. Baik, terima kasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat pada pagi hari ini. Terima kasih atas dengar Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya hatur pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.